Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alfian dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang materi kedua dari materi kelas 12 semester 1, yaitu teks cerita sejarah. Sebelumnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kita kali ini. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya, kalian diharapkan 1. Dapat mendata informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Yang ketiga, kalian dapat membedakan teks cerita sejarah fiksi dengan teks cerita sejarah non-fiksi. Sebelum kita memulai dan mengulas lebih lanjut tentang apa itu teks cerita sejarah, saya ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah merupakan sebuah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta yang berlatar belakang kejadian masa lalu, serta memiliki nilai sejarah yang disajikan dengan data serta pengetahuan yang luas dari penulisnya. Adapun ciri-ciri dari teks cerita sejarah ada 5. Yang pertama adalah kronologis. Kronologis merupakan urutan peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, berbentuk cerita ulang atau recount. Bentuk cerita ulang atau recount di sini artinya teks ini menceritakan ulang cerita mulai dari awal hingga akhir kejadian secara runtut. Yang ketiga, memiliki 6 struktur atau bagian yang terdiri atas abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi. Yang kelima, berisi fakta yang terjadi di masa lampau. Jenis teks cerita sejarah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, teks cerita sejarah fiksi, merupakan cerita sejarah yang tidak nyata atau hasil imajinasi penulisnya. Jalan cerita pada cerita sejarah fiksi disusun berdasarkan kisah nyata dan disajikan berdasarkan sudut pandang penulisnya. Tokoh yang ada di dalam teks cerita tersebut biasanya tidak digambarkan secara penuh, seperti novel, cerpen, legenda, roman, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada teks cerita sejarah non-fiksi, merupakan cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Dan di dalam pembuatannya harus berdasarkan bukti dan data-data yang objektif. Selain itu, penyusunannya pun harus memenuhi kaidah penyusunan teks cerita sejarah secara baku. Contohnya, biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan cerita sejarah. Selanjutnya, struktur atau bagian teks cerita sejarah terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, abstrak, merupakan ringkasan atau inti cerita. Abstrak di dalam teks cerita sejarah bersifat opsional. Artinya, sebuah abstrak tidak harus ada di dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, orientasi, merupakan bagian pembuka di dalam teks cerita sejarah yang berbentuk novel. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Pengenalan tokoh berkaitan dengan peran pelaku utama dan hubungannya dengan tokoh lainnya. Sedangkan pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, tempat, kejadian di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, komplikasi, merupakan tahapan urutan kejadian menuju konflik yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Yang keempat, klimaks, merupakan puncak konflik pada teks cerita sejarah. Pada tahap ini, para tokoh akan mengalami perubahan nasib. Dan yang kelima, resolusi, merupakan suatu keadaan ketika konflik sudah menemukan penyelesaiannya. Yang terakhir, koda, merupakan bagian akhir dari teks cerita sejarah
yang berisi nilai-nilai moral yang dapat dipetik oleh pembaca. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik teks cerita sejarah. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun dari dalam sebuah cerita. Di dalam teks sejarah terdapat 6 unsur intrinsik. Yang pertama ada tema, merupakan ide pokok sebuah cerita. Tema berbeda dengan judul ya anak-anak. Yang kedua ada penokohan. Penokohan merupakan gambaran atau karakter seseorang di dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada latar atau setting, merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana di dalam sebuah cerita. Yang keempat ada alur atau plot, merupakan peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Alur atau plot dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, yang mengisahkan tentang kehidupan tokoh mulai dari dia kecil hingga dia dewasa. Kemudian ada alur mundur, yang menceritakan tentang kehidupan tokoh yang saat ini sudah dewasa, kemudian menceritakan tentang kehidupannya di masa lampau. Yang ketiga ada alur campuran, yang merupakan kombinasi antara alur maju dengan alur mundur. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang dalam menceritakan tokoh cerita. Sudut pandang dalam sebuah unsur intrinsik ada 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama ini biasanya ditandai dengan kata aku, saya, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini merupakan penggambaran penulis dan menceritakan tokoh itu sebagai karakter yang lain. Contohnya seperti nama orang lain. Yang keenam ada amanat. Amanat merupakan pesan pengarang untuk para pembaca agar bisa tersampai dan mungkin bisa diteladani. Pada bagian terakhir ini, kita akan mempelajari tentang unsur ekstrinsik teks cerita sejarah. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun dari dalam, sekarang kita akan mempelajari unsur yang membangun dari luar teks cerita sejarah. Unsur ekstrinsik teks cerita sejarah ada 4. Yang pertama berupa rekaman kebesaran penguasa atau pemerintah. Pada waktu itu, biasanya teks cerita sejarah ditulis berdasarkan perintah raja atau pemerintahan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Yang kedua, dalam penceritaannya mengandung 2 unsur fakta dan bukan sejarah. Setiap penulisan teks cerita sejarah biasanya ada unsur yang dibangun berdasarkan fakta atau data-data yang objektif, kemudian digabungkan dengan data-data yang mengandung subjektivitas penulis. Yang ketiga, terdapat unsur bias karena kepentingan tertentu. Setiap penulis sekali lagi memiliki subjektivitas tersendiri di dalam menuangkan karya atau idenya. Yang keempat, pada cerita sejarah terdapat unsur politik, keagamaan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kalian semuanya bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.